Baca, saya Dr. Igede Ari Gunawijaya bersama dengan rekan saya Dr. Komang Arya. Hari ini kami akan menjawab beberapa pertanyaan yang sering timbul terkait COVID-19. Pertama, pemeriksaan apa saja yang dapat dilakukan untuk mendeteksi seseorang mengalami COVID-19? Saat ini terdapat dua jenis pemeriksaan yang dapat dilakukan yang tersedia di masyarakat. Yang pertama disebut dengan rapid test. Rapid test ini bertujuan sebenarnya utamanya untuk screening. Kenapa dia dipilih? Karena dia dapat dilakukan secara massal dan hasilnya cepat. Hasil pemeriksaan rapid test ini menunjukkan apakah seseorang tersebut pernah terpapar dan memiliki daya tahan tubuh terhadap virus COVID-19. Hasil yang bisa muncul dari rapid test ini ada dua, yaitu hasil reaktif dan non-reaktif. Baik, untuk pemeriksaan yang tadi dijelaskan oleh Dr. Ari berkaitan dengan rapid test, nanti akan menghasilkan dua, yaitu reaktif dengan non-reaktif. Nah, ada dua segmen yang akan dibahas di sini adalah tentang IgG positif dengan IgM positif. Kalau IgM itu adalah petanda antibodi dalam tubuh kita pernah terpapar virus COVID. Di dalam tubuh kita akan terjadi daya tahan tubuh yang infeksinya baru atau masa akut. Ini akan kurang dari 7 hari, IgM akan meningkat. Setelah peningkatan dari IgM akan terjadi penurunan dari IgM yang akan menyebabkan peningkatan dari IgG. Sama keduanya adalah berupa antibodi. Nah, terus nanti hasilnya berupa IgG yang positif, IgM dengan positif juga. Apakah kita khawatir dengan hasil IgG dengan IgM yang positif ini? Tentu saja tidak perlu khawatir dulu. Kenapa? Karena di dalam tubuh kita ada antibodi. Antibodi inilah yang akan menyerang virus COVID ini. Makanya kalau misalkan dengan hasil rapid test positif, perlu dilakukan pemeriksaan yang lebih canggih lagi, yaitu pemeriksaan swab test. Swab test ini berbeda dengan rapid test. Tujuannya adalah untuk mendeteksi ada atau tidak virus di dalam tubuh kita. Kita dilakukan swab test dengan mengambil spesimen dari hidung ataupun dari mulut kita. Nanti dimasukkan ke dalam alat bernama RT-PCR, yaitu reverse transkriptase polymerase chain reaction. Nah, nanti alat itu akan mengeluarkan hasil positif dan negatif. Arti dari swab positif yang dibilang dari Dr. Ari adalah jika swabnya positif, artinya pengambilan spesimen dari hidung ataupun dari mulut, ada kuman atau virus COVID di dalam tubuh kita. Fase ini fase yang berbahaya sebenarnya. Kenapa? Karena bisa menularkan ke orang lain. Yang kedua, jika tidak ada di hasil dari swabnya itu tidak ada kuman, itu mengartikan bahwa hasil dari swab test dari hidung dengan tenggorokan itu negatif. Jadinya tidak menularkan dan tidak sedang membawa virus COVID-19. Baik, demikianlah kita jelaskan tadi pertanyaan yang pertama berkaitan dengan rapid test dengan swab test. Semoga itu bisa menjawab untuk pertanyaan dari rekan-rekan. Jika ada pertanyaan, boleh dikomen di akun Instagram ataupun YouTube kita. Nanti kita akan buatkan video yang lebih lanjut. Nah, berikutnya kita akan membahas apabila seseorang dinyatakan swabnya positif. Itu berarti kita, seperti yang sudah disampaikan oleh rekan saya Dr. Arya, berarti kita sedang membawa virus COVID-19 di dalam tubuh kita dan berisiko untuk menularkan orang lain. Kita harus mencocokkan hasil pemeriksaan tersebut dengan keadaan tubuh kita saat ini. Pertama, ada yang disebut dengan OTG atau gejala ringan. Itu adalah orang-orang yang masih dapat beraktivitas seperti biasa dengan atau tanpa gejala yang memerlukan perawatan di rumah sakit. Yang disebut dengan gejala ringan itu ada panas, batuk pilek, tapi tidak didapatkan adanya sesak. Nah, itu yang pertama. Kemudian pengelompokan yang kedua adalah orang dengan gejala sedang dan gejala berat. Gejala sedang atau gejala berat itu orang yang memiliki gejala ringan tapi disertai dengan sesak. Nah, orang-orang tersebut memerlukan perhatian lebih dari petugas medis. Baik, untuk selanjutnya akan kita bahas. Kalau sudah tahu tadi dibahas sama Dr. Ari itu adalah dua. Yang pertama orang tanpa gejala dengan ringan, dan lain satu adalah orang dengan gejala sedang dan berat. Kita akan membagi dua segmen yang berbeda ini. Yang pertama adalah OTG dengan ringan
Ini apa yang kita harus lakukan? Yang pertama adalah kita bisa melakukan karantina mandiri di rumah. Karantina mandiri harus tetap, biarpun mau karantina mandiri ataupun misalkan di gugus tugas provinsi atau di rumah singgah, itu harus tetap melapor ke puskesmas. Pelaporannya yang pertama bisa melakukan ke puskesmas terdekat, di mana tempat tinggalnya. Jangan khawatir, walaupun tinggal di Kota Denpasar tapi KTP-nya mungkin Karangasem, itu tetap di Kota Denpasar tempat tinggalnya. Tujuannya pendataan ini adalah yang pertama, orang ini akan didata apakah sehat, apakah ada keluhan yang lain, dan yang ketiga adalah melakukan tracking atau misalkan keluarganya ini kontak dengan siapa saja, jadinya itu dilakukan pemeriksaan. Untuk pelaporannya yang pertama tadi puskesmas, yang kedua misalkan agak jauh atau misalkan tidak tahu puskesmasnya, bisa melaporkan ke gugus tugas desanya. Dari sana pun akan dilaporkan juga ke puskesmas dan akan ke dinas kesehatan. Kita lanjutkan kalau pasiennya yang tadi dibilang sama dokter Ari, gejalanya ini udara sesek, karena kalau tidak disertai sesek itu masuk di gejala sedang dan di gejala berat. Yang kita lakukan adalah kalau seperti ini tidak mungkin dilakukan isolasi mandiri atau isolasi di gugus tugas provinsi. Itu harus dilakukan pemeriksaan lebih detail, bisa konsultasi ke puskesmas atau misalkan sesaknya berat bisa langsung ke UGD terdekat rumah sakit pemerintah ataupun rumah sakit yang sudah bisa menangani kasus COVID-19. Mungkin itu pembahasan untuk pertanyaan yang nomor 2 berkaitan dengan kalau swabnya positif. Nanti jika ada pertanyaan silahkan di komen seperti itu. Ya, mudah-mudahan informasi yang diberikan oleh kami, saya dengan Dr. Arya, dapat membantu jadi masyarakat bisa lebih paham apabila kita di satu saat dinyatakan swab positif, apa yang mesti kita lakukan dan bagaimana kita memposisikan diri kita, apakah kita OTG, apakah kita dengan gejala ringan, gejala sedang maupun gejala berat. Baik, kita akan bahas berikutnya berkaitan dengan karantina. Apa yang kita fasilitasi, maksudnya pemerintah dalam melakukan penanganan COVID-19 ini. Provinsi Bali menyediakan 3 tempat karantina. Namun sesuai dengan revisi 5, pedoman revisi 5 Kemenkes, orang dengan OTG atau orang tanpa gejala dengan gejala ringan itu semuanya dimasukkan dalam isolasi mandiri. Cuma kalau misalkan kita lihat isolasi mandiri bisa dilakukan, kalau tidak bisa dilakukan baik dari indikasi sosial, misalkan tempat tidak memungkinkan, kedua rumah ada orang dengan risiko tinggi, misalkan ada balita, pemukiman tidak cukup, itu bisa dilakukan karantina mandiri di Provinsi Bali yang kita sediakan 3 tempat, di Bapelkes, di Pering, dan di Wisma Bima. Berkaitan dengan pasien dengan gejala sedang dengan berat, itu bisa dilakukan penanganan di rumah sakit daerah se-Bali dan rumah sakit swasta yang bisa menangani COVID. Nah, begitu informasi terkait karantina yang dapat kami sampaikan berdasarkan pada pedoman penanganan COVID-19 revisi 5 yang berlaku saat ini di Indonesia. Nah, berikutnya kami akan membahas mengenai protokol dari karantina. Yang pertama, apabila seseorang itu dinyatakan swab positif, namun dia tidak memiliki gejala atau disebut dengan OTG atau memiliki gejala ringan, itu dapat melakukan karantina mandiri. Karantina mandiri menginformasikan kepada puskesmas dan berkoordinasi dengan desa adat setempat. Ada beberapa ketentuan yang harus diikuti selama kita melakukan karantina mandiri. Yang pertama, jarak dari karantina mandiri ini adalah sampai batas pagar rumah kita. Jadi kita harus tetap berada di dalam area itu selama melakukan karantina mandiri. Nah, kemudian kita harus tetap melakukan protokol kesehatan dengan ketat, selalu memakai masker, dan untuk keluarga yang tinggal bersama kita di dalam rumah, sebaiknya untuk memeriksakan dirinya untuk memastikan mereka terkontaminasi COVID-19 atau tidak. Untuk lingkungan tempat kita tinggal itu dipastikan ventilasinya lebih terbuka dan udaranya bisa berlalu lalang dengan baik, dan diharapkan orang-orang yang tinggal di dalam rumah bersama kita selalu menggunakan masker dan membersihkan tempat-tempat yang sering disentuh oleh pasien secara rutin sesering mungkin. Baik, itu yang dibahas tadi adalah karantina atau isolasi mandiri. Kita harus mendukung gerakan ini, jangan menstigma orang karena karantina kita jauhilah penyakitnya bukan orangnya, seperti itu.
Baik, kita akan membahas yang kedua. Itu adalah orang dengan OTG atau gejala ringan, namun tidak memungkinkan dikarantina di rumah sendiri. Apa yang kita lakukan? Yaitu yang pertama, untuk tempat karantina kita punya 3 seperti kita bahas, di Bapelkes, di Pering, dan lagi satu di Wisma Bima. Proses dari melakukan proses karantina ini, pertama adalah setelah tadi melapor ke puskesmas, dari puskesmas atau misalkan dari gugus tugas desa, atau yang terakhir bisa dari BPBD, itu akan mengisi formulir di link karantina.bppdbali.com. Nanti dari sana dilengkapi semua datanya, akan diverifikasi oleh gugus tugas. Setelah diverifikasi oleh gugus tugas, pasien ini atau klien kita yang akan melakukan isolasi akan dijemput sesuai dengan peraturannya menggunakan ambulan, oleh ambulan desa. Kalau dilaporkan oleh klinik, bisa dilaporkan oleh rumah sakit akan dijemput. Penjemputannya juga jangan khawatir, kalau takut misalkan di depan rumah, ini bisa dikoordinasikan, dijemput di pinggir jalan atau di depan gang atau di puskesmas tersebut. Setelah itu akan dilakukan karantina sesuai dengan pilihan yang akan didapatkan 3 tempat yang tadi. Setelah di sana apa yang dilakukan? Jangan khawatir, semuanya adalah tanggungan dari Pemprov Bali. Akan diberikan makanan, minuman, olahraga, dan yang paling penting adalah di sana akan dilakukan treatment atau pemberian uap berupa tetabuhan C19. Di hari ketiga akan dilakukan swab test. Jika swabnya negatif akan dilakukan pemulangan. Namun kalau misalkan positif swabnya, akan dilakukan karantina lanjutan sampai 7 hari. Setelah 7 hari, setelah 10 hari berarti sudah pulang pasiennya. Pulang pasiennya bagaimana selanjutnya? Akan diberikan surat selesai karantina. Surat ini akan berisi selesai karantina. Yang kedua adalah himbauan untuk melakukan donor darah untuk membantu teman-teman kita yang gejalanya sedang dengan berat untuk mendapatkan transfusi darah kovalen namanya, biar daya tahan tubuhnya cepat balik dan bisa terselamatkan. Mungkin itu pembahasan untuk karantina mandiri dan karantina di gugus tugas atau di rumah singgah Provinsi Bali. Semoga bermanfaat. Nah, pertanyaan terakhir yang sering ditanyakan oleh masyarakat, kapan sih kita dibilang selesai karantina? Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh Dr. Arya tadi, disampaikan oleh saya, jadi ada setelah kita melakukan karantina mandiri selama 14 hari di rumah, atau kita setelah melakukan karantina provinsi selama 10 hari, atau setelah melakukan perawatan di rumah sakit, kita akan mendapatkan surat keterangan selesai karantina dari puskesmas. Nah, setelah mendapatkan surat keterangan selesai karantina dari puskesmas itu, kita sudah dinyatakan sembuh dari COVID-19. Namun harus diingat sekali lagi, harus dilaporkan ke puskesmas yang terdekat. Begitu ya Dr. Ari? Karena apa? Banyak pasien yang tidak melapor, setelah itu baru bilang saya minta selesai karantina. Itu dari puskesmas pun kesulitan, apakah sudah mengikuti protokol yang tadi dijelaskan sama Dr. Ari atau tidak. Nah, seperti itu. Terus ada yang stigma ini, saya rapid non reaktif, saya swab negatif, apakah saya terbebas dari virus COVID-19? Jawabannya iya, tapi iyanya itu adalah saat ini. Jadi besok lagi 2 hari, lagi 1 minggu kita bisa terpapar. Apalagi dengan orang tanpa gejala, itu memang kita tidak tahu apakah dia COVID atau tidak. Jadi tetap lakukan protokol kesehatan. Itu pesan dari kami. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan terkait pertanyaan-pertanyaan yang sering timbul terhadap COVID-19 di masyarakat. Intinya jangan panik dan tetap ikuti protokol kesehatan yang berlaku di masyarakat. Jika ada informasi yang kurang jelas atau sesuatu hal yang menarik kita mau perbincangkan, silakan hubungi kami. Dan jika berkaitan tentang penanganan COVID di Bali, khusus untuk COVID-19 di Provinsi Bali, bisa menghubungi ke call center 0361 25 11 73. Mari lawan COVID-19 bersama dengan Klinik SOS Gatot Kaca. Senyum sehat Anda adalah tujuan kami.